Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa banyak hal yang telah terjadi dan kita lalui hari lepas hari. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu baru bagi kehidupan kita, setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak di antara kita yang rindu Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu ada buat setiap kami. Kau Tuhan yang menjagai. Kau Tuhan yang memberkati. Kau Tuhan yang membukakan setiap jalan bagi kehidupan kami. Kami datang padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Sebab besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Roh-Mu hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Menjamah, memulihkan. Memuaskan setiap kami ya Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Sebab hanya dekat padamu ya Tuhan jiwa kami tenang. Kaulah damai dan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam tahta kudus-Mu ya Bapa. Nikmati hadirat-Mu. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan yang layak disembah. Tiada Allah seperti Kau ya Tuhan. Sungguh hanya Kau Tuhan. Kami puji besaran-Mu ya Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan. Mari kita puji Dia dan katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Kami penuhi tahta-Mu ya Tuhan dengan puji-pujian. Kami berikan Kau pengagungan ya Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar. Kau dahsyat. Kau ajaib Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami puji dan kami sembah. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Hadirlah Roh di tengah kami ya Tuhan. Kami rindu Kau Yesus. Ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan sembah dan puji.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat suara kita lebih lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Mari umat Tuhan kita penuhi tata Tuhan dengan pujian pengagungan. Yes Lord Jesus. Yesus Tuhan adalah, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari naikkan suaramu, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Mari penuhi tata Tuhan dengan pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Sebab besar Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap jiwa kami memuji-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Besarlah Kau Tuhan, dan kami kagum akan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau. Allah layak dipuji. Yes Lord Jesus. Ku kagum. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Allah kita, nyatakan ku kagum. Kami angkat suara kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak
pujian pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami kagum akan Kau Tuhan. Ku kagum akan, kami kagum Engkau. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar ya Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari umat Tuhan yang percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sebab nama Tuhan besar, namanya yang mulia. Dan pada pagi hari kita datang untuk memuji, meninggikan nama Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Suara hosana bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami datang padamu ya Tuhan dengan pengucapan syukur. Katakan saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Yes. Katakan ku puji namamu. Hanya Kau Tuhan Yesus ku sembahkan. Katakan hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segala. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya, sorak hosana, terpujilah. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau. Katakan hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa karena kasih-Mu. Peganglah tanganku, amin. Tuntunlah jalanku. Katakan Yesus. Mari umat Tuhan lebih lagi kita berpuji nama Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu, haleluya. Terpujilah Kau ya Tuhan. Amin. Terpujilah. Nah, mari umat Tuhan, mana suaranya? Kita puji Dia. Haleluya. Sorak hanya bagimu Tuhan, Anak domba Allah yang duduk di tempat yang tertinggi. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya.
bersorak hosana, terpujilah nama. Katakan terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah Tuhan namamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita katakan haleluya. Kurang keras Bapak Ibu Saudaraku, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Amin Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan selalu ada bagi setiap kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Sebab firman-Mu Tuhan yang mampu mengubah setiap hati kami ya Bapa. Firman-Mu Tuhan yang memiliki kuasa. Sebab tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan kami percaya akan setiap janji-Mu. Sebab Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percayakan Kau ya Tuhan, sebab Kau Bapa kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli setiap masa lalu kami ya Tuhan. Tak peduli. Kau menerima kami apa adanya. Dan kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Jadi karya yang indah, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kini
Kini aku kepada hambanya yang bersilakan. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Tanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Ini aku berdaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin Tuhan. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan tapi memberikan hari kami depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ajar terus kami mengucap syukur buat hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami. Kiranya segala pujian penyembahan kami boleh jadi dupa yang harum berkenan dengan hati Tuhan. Terimalah korban ucapan syukur kami hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu Bapa. Terbungkus kehidupan kami semua mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada minggu lalu kita sudah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan tentang jangan melupakan Tuhan. Hari ini kita mau lanjut lagi dan saya kasih judul adalah carilah Tuhan. Namun inilah kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan dan keterbatasan kita, acap kali kita sering melupakan Tuhan. Selalu mencari tentang namanya kepuasan dalam hidup ini, hasrat yang gak pernah berakhir dalam hidup ini. Padahal kalau kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita bagaikan kawanan domba
yang sedang digembalakan. Judul perikop itu adalah gembala yang baik. Namun ketika dalam perjalanan dalam pengembalaan kita, seringkali kita teracap, tergoda dengan bujuk rayu pencuri yang memberikan janji-janji manis ataupun kata-kata, tutur kata yang manis sekali. Sehingga tanpa kita sadari kita mengikuti jalan pencuri itu. Ataupun dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang mulai terseok-seok, kita sudah terpisah dari kawanan domba, sehingga itu memudahkan pencuri untuk merebut domba itu. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita sudah terbawa oleh para pencuri itu. Dan ketika kita sudah ada dalam genggaman pencuri, mautlah yang sudah mengintai kita. Hidup dalam penggembalaan itu sangatlah memberkati kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Gembala sangat memperhatikan kita di tempat ini. Terlebih Gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu keberadaan domba-dombanya. Dia yang paling mengerti keadaan domba. Sekali lagi, gembala adalah orang yang paling mengerti keadaan gembalanya, domba-dombanya. Cuma gembala yang mengerti keadaan domba. Makanya kita sangat perlu sekali hidup dalam pengembalaan, hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita hidup dalam pengembalaan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan datang supaya saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian mempunyai hidup. Bukan cuma hidup, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kelimpahan itu bukannya cuma pas-pasan. Cumanya hari ini ada, besok nggak tahu harus seperti apa. Tidak. Tapi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam kasih anugerah. Kenapa? Iya, Putra yang tunggal saya dia berikan buat kita. Inilah hidup dalam kelimpahan, Bapak Ibu sekalian. Kelimpahan dalam kasih anugerah, dalam hidup dalam pengampunan. Ini yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi sungguh berharganya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam pengembalaan. Inilah hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Hidup yang dalam segala kelimpahan. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nabi Amos dalam Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Tuhan bersuruh kepada umat Israel dan bersuruh juga pada kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, agar mencari Tuhan, mencari aku, maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita masih diperpanjangkan umur sama Tuhan, ketika kita masih bisa bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan bisa menghirupkan napas, dengan luasa seperti ini, kita harus mencari Tuhan, bukan melupakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bangun pagi langsung jebret, langsung pergi, tidak saya hello dulu seperti itu sama Tuhan. Tapi carilah Tuhan, maka kita akan hidup, Bapak Ibu sekalian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa sih kita harus mencari Tuhan? Karena hidup ini cuma sementara, Bapak Ibu sekalian. Karena hidup ini cuma sementara. Ini yang harus kita terima sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian. Kita dibatasi ruang dan waktu. Mazmur 90 ayat 10. Dengan jelas masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan ialah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini kenyataan yang harus kita terima sebagai manusia. 70-80 tahun kebanggaan ialah kesukaran dan penderitaan. Dan berlalu buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Ini yang harus kita terima sebagai keadaan manusia. Cepat sekali waktu berlalu, cepat sekali.
70, 80 tahun. Ketika kita masih hidup dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sama Tuhan, akuilah kemampuan kita ini sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat terbatas. Kita nggak bisa menyelami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, rancangan Tuhan yang seperti apa dalam hidup ini. Itu kalau misalnya kita nggak mencari Tuhan, itu sangatlah sulit, Bapak Ibu. Sangat-sangat terbatas kemampuan kita. Makanya Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 meminta agar kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Akuilah Tuhan dalam setiap jalan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan jangan menganggap diri kita bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah keterbatasan kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi di tengah keterbatasan, kita harus mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Jadi di tengah keterbatasan kita patutnya mencari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah roh Allah yang tak terbatas dalam hidup ini. Kita benar-benar memerlukan Tuhan. Kita benar-benar memerlukan rohnya yang kudus, yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Jadi dalam kehidupan kita mencari Tuhan, kita bukan untuk mencari Tuhan untuk kehidupan yang sekarang saja, Bapak Ibu sekalian. Namun untuk kehidupan nanti, kehidupan yang kekal. Hidup yang kita jalani dalam dunia ini cuma sementara. Sekali lagi 70-80 tahun jika kita kuat. Dan itu akan melayang lenyap. Kebanggaannya, penderitaan dan suka. Tetapi kehidupan kita yang kita jalani ini, sekali lagi bukan cuma kehidupan dunia ini sementara. Namun juga untuk kehidupan kita yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Ini harus kita ingat sekali, Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Acap kali kita sering memperhatikan yang kelihatan, tapi dia sering melupakan yang tidak kelihatan. Setuju gak? Tapi firman Tuhan ingat, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang kita kasat mata ini adalah sementara. Sedangkan tidak kelihatan adalah kekal. Ini harus kita ingat sebagai anak Tuhan. Ketika hidup dalam pengembalaan, kita hidup sebagai kawanan domba. Kita harus ingat, ini kasat mata ini sementara. Tapi ada yang suatu yang kekal dalam hidup ini nanti. Ketika kita berjalan sama-sama Tuhan, mengiringi Tuhan, ada suatu yang sifatnya kekal yang sedang saya jalani dalam hidup ini. Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia berbicara sama saya. Saya tidak pernah mengeluh apa yang terjadi pada badan saya akhir-akhir ini. Karena harus saya akui, dengan bertambahnya usia, lepas hari saya bertambah usia saya, semakin hari tubuh saya sudah kekurangan oli, dia bilang seperti itu. Badan saya sering sakit, bangun tidur sering sakit, bergerak juga sudah tidak nyaman, seperti itu. Namun dengan kerohanian ya saya lihat beda, bertolak belakang dengan tubuh jasmani dia. Semakin hari saya melihat
ibu ini yang sudah berusia lanjut semakin berapi-api dalam kerohaniannya. Api-apinya itu bagai menyambar kehidupan orang-orang sekitar, ya termasuk kehidupan saya. Yang usia saya sepertiganya lah dari kehidupan ibu tersebut. Mungkin tubuhnya boleh semakin lemah, tapi kerohaniannya enggak. Justru kerohaniannya semakin berapi-api, semakin bertambah, semakin semangat. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Tuhan, anak-anak Tuhan. Ada suatu peribahasa yang berkata berakit-rakit ke hulu, benang-benang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, berenang senang kemudian. Tapi untuk hal-hal yang rohani, kenapa kita nggak bisa? Untuk hal-hal yang bersifat kekal yang akan kita terima, kenapa kita nggak bisa? Mungkin kita bisa menabung, ya kan, menyisihkan suatu penghasilan kita untuk membeli suatu barang yang kita idam-idamkan. Kita bisa melakukan itu. Tapi untuk hal yang bersifat rohani, mengapa kita tidak bisa memacu hidup kita seperti itu? Umur semakin bertambah, usia semakin berkurang. Harusnya kita semakin lama semakin ekat gitu sama Tuhan. Udah benar-benar pasrah sama Tuhan. Hidup di dalam pengembalaan sama Tuhan, deh terserah Tuhan deh. Tuhan mau bilang iya, iya. Tuhan mau bilang udah saya ikut aja, saya nurut aja. Karena saya tahu Tuhan adalah gembala saya, dan saya ada kawanan domba. Gembala yang tahu akan kehidupan domba-dombanya. Bapak Gembala dalam doa pagi mengingatkan firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini digambarkan tentang kehidupan kita, Ibu sekalian. Ketika kita mungkin masih belum dewasa rohani kita mungkin cuek, kita mungkin merasa bebas kemana saja, bebas melakukan apa saja. Nggak mikir ini perbuatan saya akan mengecewakan orang-orang di sekitar saya, ataupun bahkan melukai hati Tuhan. Kita nggak mikir itu. Tapi ketika kita semakin dewasa rohani kita sepertinya sudah menjadi orang yang tua. Nggak bebas kemana saja kita mau pergi, sesuka hati kita, nggak bebas. Kita semakin berserah kepada uluran tangan Tuhan. Mau dibawa kemana, walaupun itu kadang-kadang nggak enak, kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi kita belajar besar sama Tuhan. Udah Tuhan ikut, ya kesini walaupun itu nggak enak ya Bapak. Walaupun itu nggak enak. Bapak sekalian, kalau bisa kita lanjutkan lagi ayat ini Bapak. Ayat 19. Dan hal ini dikatakan untuk mengingatkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah suatu gambaran ketika Petrus mengikuti Yesus. Akhir kehidupan dia disalibkan. Bahkan dia Petrus minta agar dia disalibkan kembali karena dia tidak merasa layak untuk disalibkan seperti Tuhannya. Orang mungkin berkata bodoh mengikuti Yesus. Akhirnya bukannya kehidupan yang mewah, kehidupan yang mapan yang diterima Petrus. Tapi ketika kita sudah mesra sama Tuhan, kita gak pernah memikirkan apa yang kelihatan di depan mata kita.
Tapi kita memikirkan apa yang gak kelihatan di belakang kita. Ini hidup yang berserah sama Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita sadar bahwa hidup ini cuma sementara, kita harus tahu tujuan hidup kita. Gak ada yang lain, cuma Tuhan, cuma Allah yang menjadi tujuan hidup ini. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ada hak, ada kewajiban. Tidak mungkin berkat turun ke atas anak cucu kita. Saya pernah ngomong ini. Kalau kita nggak pernah mau menjadi orang yang benar, orang yang benar di mata Tuhan, nggak mungkinlah berkat itu akan turun atas anak cucu kita nanti kelak. Kalau kita nggak mau menjadi orang yang benar, tidak mungkin keturunan kita akan berbahagia jika kelakuan kita kotor. Amsal 20 ayat 7. Nggak mungkin keturunan kita bisa berbahagia jikalau kelakuan sekarang gini, kehidupan kita adalah kehidupan yang kotor. Amsal 20 ayat 7. Dan nggak mungkin ada pelindungan bagi anak-anak Tuhan dan disayang Tuhan jikalau kita nggak hidup takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dan Mazmur 103 ayat 13. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin hal-hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Nggak mungkin berkat itu turun akan hidup kita. Jalankan kewajiban kita, baru kita bisa menikmati apa yang itu menjadi hak kehidupan kita. Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang sembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jalankan kewajiban kita, baru kita akan menikmati apa yang sudah menjadi hak-hak kita. Kita sering menuntut, Tuhan kenapa saya nggak begini, saya nggak ini. Padahal janji firman Tuhan, kewajiban kita sudah dijalankan belum? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sebagai kawanan domba, bukan cuma untuk hari ini saja, bukan untuk kehidupan kita yang sementara ini. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi itu firman anak Tuhan, jangan ini akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kita benar-benar penuh kasih, kasihnya panjang, sabar. Tetapi Ibrani 12 ayat 28, katakan apa Bapak sekalian? 29. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya dalam Lukas pasal 16 ayat 22 dan 25 sampai 25. Kita bisa baca di situ Bapak sekalian. Ketika orang miskin mati, malaikat-malaikat membawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, lalu dia dikubur. Sementara orang kaya menderita dalam alam maut, ia memandang ke atas dan jauh dilihat
di pangkuan Abraham. Orang miskin itu sudah bersenang-senang. Lalu ia bersuruh kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dalam kisah ini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, dengan jelas bahwa ketika kita masih hidup, ketika kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, ini adalah kesempatan kita. Sekali lagi, bukan kesempatan kita untuk melupakan Tuhan, tetapi kesempatan kita untuk mencari Tuhan. Karena ketika nafas kita sudah berakhir, berarti berakhirlah pula kesempatan kita untuk mencari Tuhan. Dua hal yang akan terjadi setelah kematian: menderita selamanya dalam api neraka, atau bersukacita selamanya bersama Allah dalam kerajaan surga. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Yesus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi Yesuslah jaminan dalam hidup ini. Amin. Cuma Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menurunkan anak yang tunggal supaya orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi cuma hanya Yesus menjadi jaminan dalam hidup ini. Untuk kehidupan yang sedang kita jalani sekarang di dalam dunia yang fana ini, yang sebentar akan berakhir. Yang ada masa akhirnya gitu. Tapi untuk ketika kita pejamkan mata, kita menghembuskan napas terakhir, itu adalah pilihan kita. Bagaimana kehidupan kita akhir-akhir ini? Firman Tuhan kemarin minggu lalu katakan, apa kita sudah melupakan Tuhan? Tapi firman Tuhan pada hari ini berkatakan, carilah Tuhan. Mari kita mau mencari Tuhan lebih lagi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya menjalani masa isolasi mandiri 17 hari, saya tahu itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Ketika saya sakit itu sudah atas izin dan sepengetahuan Tuhan, dan semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi ketika 17 hari kegiatan saya cuma ada di kamar dan keluar cuma ke toilet saja, karena makanan sudah akan dikirimkan sama istri saya di depan pintu. Di sanalah Tuhan ingatkan saya tentang masalah waktu, Bapak sekalian. Ketika di masa isolasi itu saya pengen cepet-cepet keluar. Saya nggak sabar itu hari pengen berganti hari. Karena isolasi mandiri itu 14 hari, tambah lagi sama adik saya 3 hari jadi 17 hari. 17 hari kali 24 jam. Total 408 jam saya berada di kamar. Sekali lagi cuma keluar karena ke toilet saja. Nggak ada TV, hiburan saya cuma HP. Dan ketika saya kangen sama istri saya, sama anak saya melakukan video call. Saya ngomong sama anak saya ngomong sama istri saya, aduh saya kangen sama kamu, saya pengen peluk kamu. Itu yang saya rasakan. Tapi ketika saya pengen cepet-cepet berganti hari, malam hari, aduh udah jam 10 nih, pengen cepet-cepet ganti hari. Tuhan ingatkan saya, Bapak sekalian. Berapa lama di masa hidup saya, umur saya 45, saya mencari Tuhan. 24 jam yang Tuhan beri dalam hidup saya kali 45 tahun. Berapa lama saya merasakan kangen sama Tuhan seperti saya kangen sama istri saya, sama anak-anak saya. Saya benar-benar pengen ketemu Tuhan. Saya benar-benar pengen memeluk Dia.
Saya benar-benar pengen bilang I love you gitu kan. Rasa yang benar-benar aduh kayak nggak pengen pisah sama Tuhan. Dalam 24 kali 45 tahun yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya, berapa lama? Tuhan ingatkan itu, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama, Bapak Ibu sekalian? Ketika besok kita bangun pagi, kita beraktivitas 1 kali 24 jam, hari yang Tuhan beri, hari yang baru dalam hidup kita. Berapa lama kita mencari Tuhan? 1 jam? Atau jangan-jangan cuma doa makan saja, pagi, siang, sore. Itu juga nggak lebih dari 1 menit. Hidup yang saya jalani, saya harus bertanggung jawab apa nanti. Kelakuan saya, apakah perkataan saya mengecewakan orang-orang sekitar saya? Dalam hal berdagang saya, apakah saya merugikan konsumen saya? Ataupun dalam keadaan saya bekerja, saya mengecewakan orang-orang yang mempercayakan pekerjaan dalam kehidupan saya. Tanpa saya sadari itu lukai hati Tuhan. Orang-orang pasti tahu saya adalah wakilnya Tuhan dalam dunia ini. Saya adalah duta kerajaan Tuhan. Nama Tuhan yang saya bawa dalam hidup ini. Ketika saya nggak benar, ketika saya melakukan dosa segala macam, itu pasti Tuhan kecewa. Mari Bapak Ibu sekalian, semakin hari kita mau semakin mencari Tuhan. Jangan umur saja bertambah, tapi kedewasaan rohani kita semakin ngerti, semakin aduh Tuhan, ini hidupku, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Damai sejahtera Tuhan pasti Tuhan beri dalam hidup ini. Firman Tuhan tidak menyangka kita menjadi berkat buat kehidupan kita. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Pejamkan mata, Bapak sekalian, lipat tanganmu. Temui Dia hari ini. Dia Bapa, Dia Gembala yang baik, Dia Gembala yang agung. Gak ada yang lebih mengerti akan hidup ini selain dari Tuhan saja. Gembala yang baik, yang tahu segala kelemahan kita, yang tahu segala kesakitan kita, dan tahu segala keluh kesah. Hanya Tuhan saja yang tahu tetesan basah, tetesan air mata. Mari kita responi ketika Gembala memanggil kita. Jangan kita pura-pura tidak mendengar, ataupun kita bahkan lari lagi lebih jauh lagi. Jangan. Tapi ketika Gembala Agung itu memanggil kita hari ini, mari kita responi. Ini aku Tuhan, ini aku, ini diriku. Ya mungkin lebih jauh, akhirnya kini aku jauh, tapi aku minta ampun hari ini ketika aku jauh dari Engkau. Pagi hari itu aku mau berubah. Hari ini aku mau berubah. Aku mau mencari Kau, dan tidak akan melepaskan Kau dalam hidup ini. Allah segala-galanya dalam hidup ini, Bapa.
Gak ada yang lain. Dan tiada dapat yang Engkau bisa menggantikan kasih-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Temukan kasih-Mu, ya Rama sikira lapa-lapa sapa-papa. Sikira lapa-lapa sikira lapa-lapa sikira papa-papa. Nikmati, terus nikmati, buka hatimu, jangan keras. Minta ampun ketika kita masih diberikan kesempatan. Berubah ketika kesempatan itu masih ada. Seruhan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Membuat hati kami, Tuhan, sembuhkan luka hati kami, luka-luka batin kami, Tuhan, yang selama ini Tuhan mendakwa hidup kami, yang membuat kami, Tuhan, malu untuk datang kepada Engkau, Tuhan. Kami datang kepada Allah penyembuh kami datang kepada tabib, Tuhan. Kau Allah yang membasuh hidup kami, Kau Allah yang telah memutuskan dan telah menebus hidup kami, dan kami berkemenangan, kami berkelimpahan, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Sungguh indah dalam kasih-Mu, sungguh indah Kau, Tuhan. Ya Rama sikira lapa-lapa sikira lapa-lapa sikira lapa-lapa. Hamba berdoa, Tuhan, buat setiap tangan yang terangkat, Tuhan, buat setiap tetesan air mata yang jatuh, Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini, Tuhan, Kau tahu tolong diri kepada mereka, Tuhan. Dari tempat ini, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima pengampunan. Allah yang mengampuni, Allah yang tidak pernah menuduh hidup kita, tidak pernah mendakwa, dan kita hidup di dalam kemenangan. Allah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Allah yang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Allah yang memiliki rencana terbaik dalam hidup kami semua, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih, Allah Kudus. Terima kasih. Timbulkan setiap hati-hati, Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, angkat tangan kita, angkat tangan kita, katakan sumber kekuatan. Kita minta kekuatan sama Tuhan untuk mengiringi Tuhan sampai akhir hidup kita. Dalam nama Yesus, kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah cinta pertama kami dan jadikan itu terus dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Untuk bungkus kehidupan kami. Untuk menjalani hari-hari yang sangat luar biasa. Dalam Tuhan kami cakap. Dalam Tuhan kami berkelimpah. Terima kasih. Terima kasih Allah Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan, beri kemuliaan buat dia ya. Oke. Tuhan, saya percaya satu saudara pribadi yang sangat mencintai Tuhan ya. Mencintai Tuhan itu cari Tuhan setiap saat, bukan setiap minggu ya. Setiap saat cari Tuhan, bangun tidur cari Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus ya. Bukan bangun tidur cari uang, silakan, tapi kita malah kita jalan. Semua yang kita kejar di dunia ini sebenarnya yang kelihatan ya, tapi kita butuh yang tidak kelihatan, yang kekal. Itulah kekal langit dan bumi baru ya. Pokoknya kelihatan, saudara silakan ya. Saudara berenungin, saya sering ngobrol sama Pak Sarya ya. Yang kelihatan, kita cari uang untuk di mobil, tahu-tahu mobil jadi bangke ya. Sekian tahun jadi bangke. Tetapi kalau kita cari yang kekal, itu tidak sia-sia ya. Gunakan waktu kita yang Tuhan berikan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, harus cari Tuhan ya. Cari kita dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau ya. Sekalipun terikat, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar cerdik ya, cerdik, sehingga kita tidak mudah dinaboboi oleh dunia ya, yang fana. Oke, saya rasa sekian. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau hari ini Engkau ingatkan kami, Engkau celipkan mata rohani kami, supaya kami mencari Engkau yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan hanya sementara dunia. Sebentar dunia akan lenyap, tapi yang tidak kelihatan itulah pribadi Engkau. Firman yang menjadi daging, menteraikan firman dan hati kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Pelayanan sore Kau berkati, pelayanan sekolah minggu sebentar juga Kau berkati, pelayanan kaum muda semalam juga Kau berkati. Dan lebih pada Tuhan, berkati saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kau berikan panjang umur. Engkau juga tahu kebutuhan mereka yang berulang tahun pada nikah pada minggu ini. Kau juga berkati apa yang jadi kebutuhan mereka. Keluarganya bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan dengan hati yang sukarela. Kami berikan kepada Tuhan tidak ada motivasi lain, karena kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau. Bahkan kami boleh memberikan korban syukur secara khusus. Bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan kasih. Kami lakukan dengan cinta. Kami percaya sesuatu dilakukan dengan kasih. Engkau tidak akan menutup mata. Apa yang tabur, hak mereka menuai, kembalikan buat tangan pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Bukan menurun, tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami pada besok, pada hari minggu depan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berwajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.